Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai saja. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidul mursalin, ja'a bidinil islam, wa hamalan nas minal zulumat ila nur. Eh, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa secara online ya. Setelah minggu lalu kayaknya pada sibuk atau membuat kesibukan sendiri lebih tepatnya. Saya pikir memang semester 5 itu adalah semester yang panas-panasnya ya. Jadi nggak masalah kalau ada sibuk atau apa, sampaikan saja. Ya, insya Allah kita bisa ganti perkuliahan di waktu yang lain. Ya, yang penting adalah hasil dari kuliah itu. Ya, jadi Ustaz kami mau penelitian ke bulan. Ya, boleh aja kalau antum mau penelitian ke bulan atau apa boleh aja. Ya, sibuk itu bagus. Ya, karena kesibukan-kesibukan itu adalah bagian dari pendidikan. Nah, pada awal perkuliahan ini saya sampaikan ya orientasi lah ya, orientasi tentang apa namanya perkuliahan ya, tentang bagaimana perkuliahan itu, lalu kita mau apa ya kan, dan terus juga ya lebih tepatnya akan kemana gitu ya. Ya, dalam strategi perkuliahan ini kita sebelum berkuliah itu harus memantapkan niat ya. Buat apa kita kuliah? Kita sudah sejauh ini ya kan, sampai semester 5 itu berarti masuk tahun ketiga. Nah, sudah mau selesai nih. Sudah sisa 1 tahun lagi. Ya, 2 tahun lah kalau berjalan dari sekarang. Itu adalah waktu detik-detik hari-hari yang sangat berharga. Maka dari itu, teman-teman sekalian harus sadar ya, bahwa kuliah ini adalah amanat orang tua. Kalaupun antum bosan, antum ingat bahwa orang tua tidak pernah bosan untuk berusaha mengusahakan yang terbaik untuk antum semuanya. Nah, untuk itulah semangat itu harus kita juga ingat-ingat, harus kita juga apa ya istilahnya, kita renungkan terus ya. Jadi bukan kuliah karena dosen dan lain sebagainya, bukan. Kuliah itu lillahi ta'ala dan juga mengapresiasi orang-orang di sekitar kita, orang tua, saudara, terus mereka punya harapan besar, kan? Kuliah di Unida itu mungkin yang diharapkan tidak seperti kuliah di luar yang kalau nanti lulus gajinya besar. Bukan itu yang diharapkan. Orang mengharap dari lulusan Unida itu adalah menjadi alumni-alumni yang baik, ya kan? Sarjana-sarjana yang baik. Kalau pintar di dunia ini banyak. Cuman kalau baik itu kadang-kadang ya memang banyak. Cuman seringnya, nah kita katakan cuman seringnya, ya. Nah, buat apa kuliah? Memang ini juga mengukir prestasi ya. Karena kita nih kadang-kadang juga ya bukan untuk sekedar prestasi-prestasian. Tapi antum harus sadar bahwa antum berprestasi itu bisa bantu banyak orang. Nah, ya kan? Coba misalnya antum menang lomba apa di luar. Kalau orang tua antum itu tahu kabar itu, oh saya yakin mesti senang sekali. Mereka tambah semangat untuk mendoakan dan lain sebagainya. Jadi gitu. Ini bukan kultum ya, tapi saya mau eh, mengajak antum itu merenungkan sebelum kita berjalan, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu dia. Kita renungkan dulu, kita sejenak diam sebentar, ya kan? Kita ingat-ingat sudah sejauh mana kita berjalan, terus apa yang sudah kita dapat atau belum kita dapat, terus kita mau kemana nih, dan kita mau bagaimana tahun ini. Ada nggak yang harus kita cari lagi? Apa yang belum kita dapat? Nah, itu gitu, ya. Jadi kalau antum berprestasi itu jangan dikira hanya untuk antum sendiri. Mau berprestasi itu emang melelahkan, ya kan? Cuman ya itu tadi, ya kembali ke antum semuanya. Sama kayak orang tua antum itu mencari uang itu juga mesti lelah, ya. Dan pekerjaan orang tua antum kadang-kadang terbawa ke rumah, kan gitu kan? Ya itu makanya saya mau kasih tahu antum bahwa kita juga sama. Buat apa kuliah? Ya kita kontribusi kepada orang lain. Jadi prestasi kita seperti lomba itu menjadikan contoh buat adik kelas, ya kan? Kita mengajar TPA nanti orang mencontoh antum. Nah, jadi hal-hal sederhana yang antum lakukan, ya meskipun itu lelah ya, itu dicontoh orang dan akan jadi tradisi yang baik. Itu kalau di Unida seperti itu. Kalau di luar ya mungkin nggak ada yang peduli, tapi di Unida luar biasa. Makanya kontribusi kepada orang lain itu sangat adalah hasil dari prestasi antum itu tadi. Nah, sebaliknya saya tanya, buat apa nggak kuliah? Apa antum masih pengen bersenang-senang? Nah, apa nggak punya bakat akademik? Nyatanya sampai semester 5 juga kan?
apakah nggak punya passion soal itu. Jadi kalau masih ingin senang-senang, tuh antum mestinya berpikir lagi. Kan antum tidak mungkin nih, misalnya antum menghabiskan waktu di Unida Gontor ini dengan menonton drama Korea, menghatamkan drama Korea, wah misalnya gitu. Antum kan pulang ke rumah nggak mungkin cerita gitu, ya kan? Bu, saya berhasil menghatamkan drama Korea. Mungkin antum cerita gitu. Makanya, tapi seandainya orang tua antum ikut online sekarang nih. Oh, apa boleh saat ikut online? Boleh aja, kata siapa nggak boleh. Saat orang tua saya pengen tahu saya kuliah online-nya gimana. Boleh sekali, saya malah mempersilahkan, ya kan. Biar orang tuanya kalau mau ikut belajar, boleh aja. Share ini ke grup keluarga, siapa yang mau ikut, silakan ikut. Ya, tidak ada yang kita tutup-tutupi ya. Tidak mahal. Ya, ilmu dari saya ini gratis, tidak mahal. Ya kan? Apa yang antum bayar di SPP itu adalah untuk antum sendiri, untuk fasilitas, sarana prasarana, dan lain sebagainya. Kami semangatnya ke Gontor untuk beramal. Kalau untuk jadi orang kaya, mending saya jadi pengusaha aja, kan gitu kan. Tapi kan kekayaan juga tidak menjamin. Toh orang kaya juga tidak selamanya enak, kan gitu kan. Nah itu. Jadi kalau masih ingin bersenang-senang, sebaiknya dipikirkan lagi. Ada syair dalam bahasa Arab, suatu syair dalam bahasa Arab tuh bunyinya gini. Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Coba ini siapa ya? Yang tadi datang pertama, Ustazah Siti Khairun. Ustazah Siti Khairun Nabilatu Zahro. Ada ya? Ini jangan-jangan lagi bikin mie ini. Hadiroh enggak nih? Halo? Wah, mulai mengerikan ini saya sendirian ditinggal. Saniyah Fajrin, Hadiroh? Oh, nah, sinyalnya susah ya? Iya Ustaz, agak nyendet-nyendet juga Oh, tadi antum. tapi dengarkan ya tadi ya. Oke. Nah Ustaz. Fika Maasi, Fika Maas, Fika Maasi Olia. Halo? Ada? Fika Maasi Olia. Halo? Oh, sudah ada yang datang lagi nih. Janatin dan siapa tadi ya? Dreyandra, Dreyandra dan Janatin. Dreyandra dan Janatin. Hasnati Tania belum ya sama Novita Puspitasari atau join? Ya. Jadi masa muda dan juga waktu kosong serta harta itu bisa merusak. Bukan bisa, potensinya lebih banyak merusak. Itu ya. Coba kita lihat ya, anak-anak pejabat yang muda-muda waktunya kosong, punya harta banyak, waktunya kosong tuh ya nggak punya kegiatan-kegiatan seperti kita yang sangat banyak ini, nggak punya akpam gitu misalnya. Itu luar biasa. Apa yang terjadi masuk dalam berita kan? Nah itu dia. Meskipun ada juga sih yang berkontribusi itu betul. Ya, tapi kalau banyak harta tuh biasanya gitu. Ya. Nah, sehingga apa yang mau kita kerjakan? Ya, kita harus ingat bahwa ciri khas pendidikan di Unida Gontor, dalam hal ini juga di Gontor, itu memiliki ciri khas yang sangat menarik, yaitu kegiatannya sangat banyak dan juga kadang-kadang memang berbenturan. Dan kalau menurut saya itu memang ya disetting demikian supaya teman-teman sekalian itu bisa berlatih olah pikir dan olah rasa serta sebenarnya yang paling penting adalah olah emosi. Nah, itu tuh. Emosi, mood dan lain sebagainya itu juga perlu diolah. Ya, kapan kita harus standby kuliah, kita harus standby ini kita bisa dilatih untuk itu. Ya, untuk minggu depan ya semoga insya Allah ada kesempatan offline ya. Saya akan kemantingan minggu depan. Kalau hari ini karena ada beberapa kegiatan ya, makanya juga saya pindah pagi karena kalau siang tuh memang ada rapat-rapat banyak sekali ya. Tapi nggak masalah, insya Allah kita minggu depan kalau saya hadir offline, siang hari kita masuk. Nah, kalau pagi nggak bisa ya, karena pagi kita geser kita untuk semester. Kalau sampai saya kemantingan kan mungkin nyampainya jam 9 ya kan, itu baru sempat untuk semester 1 gitu. Nah, kita ini alumni Unida sering dianggap bisa apa aja, bisa ini, bisa itu, bisa apa namanya ngajar, bisa motret, bisa banyak sekali. Karena itu mari kita tingkatkan diri kita supaya betul-betul bisa, ya kan? Ini ada yang bisa ngaji dan lain sebagainya itu skill-skill yang sebenarnya banyak di pondok, cuman di luar mahal. Apalagi ditambah dengan akhlak pesantren yang sangat
bagus dan sangat mulia. Itu sebenarnya yang dicari orang luar zaman sekarang, kan? Nah, teman-teman sekalian, semua kegiatan adalah pendidikan, ya. Sehingga kalau ada kegiatan pengganti atau apa, bisa dikabari ke kami, sehingga antum semuanya tetap bisa berkegiatan dan mendapatkan pendidikan yang baik dari kampus ini. Nah, lalu apa yang seru di ruang kuliah? Nah, bagaimana kuliah kita? Kan gitu kan? Kuliah kita penilaiannya ada harian, ada tugas UAS dan tugas akhir. Meskipun nanti juga ada remedi juga bagi yang remedi tugas. Makanya kita memang pengen selesai kuliah secepatnya, yaitu kita mulai secepatnya, lalu selesai secepatnya, sisa-sisa harinya untuk remedi dan menyelesaikan revisi tugas. Gitu ya. Lah, apa saja yang kita nilai gitu kan? Untuk UTS nanti kita nggak ada ujian ya, nggak ada ujian tulis atau ujian lisan dan sejenisnya. Adanya adalah mengumpulkan isai, ya. Jadi nanti antum akan membuat suatu tulisan isai tentang epistemologi, bukan tentang ya, tapi terkait dengan epistemologi dan komunikasi. Ya, sampai UTS nanti antum akan menulis sampai 1.500 kata. Nah, 1.500 kata. Esai atau resum atau ringkasan namanya jenisnya lah itu. Ya, dengan plagiasi maksimal 3%. Itu nanti saya ajari cara ngeceknya. Referensinya juga harus yang primer ya, bukan bukan referensi dari AI, ChatGPT atau jenisnya nggak bisa. Harus dari buku, makanya emang harus membaca. Ya, apa yang saya nilai, ya kan? Selanjutnya untuk UAS, ya kan? Nanti kalau UTS tadi kan 1.500. Nanti UAS antum bikin 2.000, ya kan? Jadi totalnya adalah 3.500 kata. Ini sudah dikerjakan oleh teman-teman sebelum antum nih, ada nih semester 7 ini kakak kelasnya ada Nabila Nurul, ada Bella, Oktavia, ada Nur Amelia, ini sama, ya kan? Mereka mengkaji buku epistemologi Islam dan membuat PPT. Nanti ada PPT ya. Sini kan ada PowerPoint ini. Nah, contohnya nih ringkasannya Nabila Nurul nih. Ya. Ini Nabila Nurul ingin meringkas tentang epistemologi Islam lalu menambah dalil dan juga apa namanya? Nambah referensi ini banyak sekali. Jadi bisa dicontoh ya. Ada punyanya Bella Octavia juga ini ringkasannya juga cukup banyak ya. Jadi nanti ada apa namanya? Banyak hal lah yang bisa dicontoh dari kakak kelas terdahulu yang mana kita akan tingkatkan juga nanti ya. Nah, ini ada yang punya Nur Amelia ini bagus sekali. Bahkan artikelnya bisa dibawa ke Filmapres atau dipublikasikan. Jadi begitulah kalau kita serius dalam kuliah, hasilnya akan kembali ke kita. Nah, kayak gitu ya. Nah, itulah yang saya sampaikan pada kontrak perkuliahan. Jadi ya, saya pengarahan umum kuliahnya ini. Nanti teman-teman kalau misalnya apa ya ragu tentang bagaimana caranya dan lain sebagainya bisa nanya atau bisa melihat ulang rekaman ini ya. Baik, sekarang selanjutnya adalah kita pembagian tugas ya. Bagian tugas tentang tugas makalah ini gimana sih? Nah, makalahnya kita adalah tentang epistemologi, tapi kita hubungkan dengan ranah komunikasi. Antum bisa mulai dari ayat atau hadis untuk dijelaskan atau dicari teori yang bersinggungan dengan itu, ya kan? Nah, selain itu, ya kita bisa juga apa namanya fakta ke lapangan ya, fakta lapangan tentang komunikasi. Nanti kita hubungkan dengan apa namanya kitab-kitab yang lain dengan buku-buku teori komunikasi itu diantaranya seperti itu. Khususnya kita bahas dari aspek epistemologi. Misalnya nanti kita mengkaji fenomena manusia di pesantren. Wah, ini menarik nih, fenomena mahasiswi atau santriwati di pesantren. Itu banyak sekali yang bisa kita tulis. Jadi tulisan ini memang murni pengamatan dan juga apa ya istilahnya, baca buku dan diskusi dengan kita. Itu seperti itu, ya. Nah, jadi ini teman-teman sekalian coba kita mulai dari ini kalau yang ini semester 5 di Siman ini kan. Makanya saya akan ganti ininya. Oke, saya coba mau nih nanya siapa dulu ya nih ya yang mau mengajukan judul ya. Oke lah, saya tanya yang ada di absen. Driandra ada? Drianda Putri Valzabilbina ada? Biru Ustaz. Oh iya, gitu. Saya ada Drianda, ingat nggak satu teori tentang komunikasi?
Ingat teori-teori dalam komunikasi apa gitu? Atau suka mengkaji apa? Suka mengamati fenomena apa yang terkait dengan komunikasi di pesantren? Nah, kira gitu. Ini harus disampaikan ya, karena ini syarat untuk masuk ke sesi selanjutnya. Kira-kira apa yang antum suka? Jadi nanti kita akan diskusikan. Ingat satu teori tentang komunikasi? Atau antum suka mengamati fakta apa tentang komunikasi? Hmm, belum tahu Ustaz. Oh, belum tahu kan sehari-hari sudah mengamati misalnya bagaimana uniknya organisasi di pesantren, gitu kan? Kan sudah jadi panitia sebaiknya nggak? Nah, Contohnya ya. Ustaz. Atau misalnya ingat nggak satu teori komunikasi? Kan dulu kan pernah belajar teori-teori komunikasi kan mata kuliahnya? Nah, Ustaz. Iya. Ingat satu nggak? Satu aja yang berhubungan dengan eh, teori komunikasi. Coba kita bisa nyari ke Google Scholar. Oh, ini banyak nih teori-teori komunikasi. Wah, ini ada lihat daftar isinya ada banyak nih teori-teori komunikasi. Ini ada eh, teori dan model komunikasi, teori komunikasi intrapersonal, interpersonal, komunikasi kelompok, ya kan? Komunikasi massa, ya enggak? Komunikasi Nah, Ustaz. organisasi, ya kan? Banyak nih. Nah, Ustaz. Komunikasi pembangunan, ya kan? Nah, Ayo, Ustaz. gimana? Lebih dari komunikasi kelompok mungkin. Komunikasi kelompok, berarti komunikasi organisasi ya kira-kira ya. Iya. Komunikasi kelompok, oke lah. Kita cari referensi yang berbahasa Inggris. Nah, ini ada komunikasi organisasi, organizational communication satisfaction. Satisfaction itu apa artinya? Kepuasan. Nah, ya kan? Kepuasan eh, komunikasi organizational communication satisfaction. Jadi, kepuasan komunikasi organisasi. Jadi, bagaimana itu kira-kira? Jadi, biasanya kalau apa namanya? Orang itu dalam berorganisasi, itu kan akan ada layanan-layanan, akan ada apa ya istilahnya ya? eh Misalnya antum ya, antum jadi HMP nggak? Nah, Ustaz. Hah? Nah, Ah, HMP. Apa yang dikerjakan oleh HMP? Membuat kegiatan? nah, Ustaz. Iya. Kegiatan apa yang antum buat? Eh, Sekarang jadi HMP nggak? program-program. Sekarang jadi HMP nggak? Nah, Ustaz. Masih ya, sampai kapan? Sampai Selamanya kan nggak mungkin. Pelatihan HMP lah, sebentar lagi, Ustaz. oh, bentar lagi selesai. Nah, sekarang antum kan tinggal sebentar, ya nggak? Coba antum Nah, lihat Ustaz. itu. Ketika antum membuat acara, teman-temannya puas nggak dengan acara? Nah, antum survei bisa nanti, ya kan? Nah, itu antum bisa lakukan, ya nggak? Oke, antum Nah, mau bahas Ustaz. itu, organizational communication satisfaction? Insya Allah, Ustaz. Nah, nggak apa-apa, nanti kita diskusikan lagi, gitu ya. Jadi ini nggak berhenti ya, saya juga nggak nyuruh antum berjalan tanpa peta. Nanti kalau antum hasil wawancara kepada adik kelasnya itu seperti apa, nanti kita rumuskan, gitu ya. Dreyandra. Nah, gitu. Nah, Ustaz. Oke, silakan. Siapa penemu teori organization apa namanya satisfaction? Nanti kita cari nih. Nah, jadi cara mencari penemunya itu ya kita kadang-kadang perlu membuka satu website, gitu ya. Misalnya ini nih, dicari penemunya siapa.
Ini ada nih contohnya nih. Kita lihat referensinya gitu. Referensinya paling bawah. Apa ya? Misalnya antum baca di sini apa eh, nanti antum bisa memulai ya kan dengan kepuasan, bisa juga sih mencari apa ya istilahnya itu ya, kepuasan komunikasi. Memang saya pikir belum ada yang bahas kan. Wah, ini ada kepuasan komunikasi nih. Nah, ini ada iklim organisasi terhadap kepuasan komunikasi. Jadi ini sama dengan yang tadi, cuman di Indonesia ini masih belum belum banyak yang mengkaji tentang kepuasan komunikasi organisasi, ya kan? Sebenarnya sih kita sudah sering kan melakukan itu toh. Misalnya antum bisa nanya, apa sih masukannya untuk ke depan, kan itu kan? Apa dan lain sebagainya. Lah itu masukan-masukan itu menunjukkan kepuasan, kan? Apa yang harus tetap diadakan dan apa yang perlu dirubah, apa yang perlu ditingkatkan, itu menunjukkan kepuasan, ya kan? Kalau misalnya penemu teorinya nggak ada, nanti antum bisa tuliskan apa namanya beberapa kajian terdahulu tentang itu. Nah, contohnya di sini nih, kan ada iklim komunikasi organisasi. Nah, antum baca ini jurnal ini, nanti antum klik kanan ya, antum buka, ya kan? Antum lihat nih abstraknya apa, kepuasan komunikasi organisasi itu seperti apa. Jadi antum akan baca, gitu ya. Nah, ini organizational apa namanya, climate dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali. Nah, antum bisa baca ini, ya. Dan yang lain sebagainya. Jadi temanya seperti itu. Kalau nggak ada, tuliskan kajian terdahulu. Bunyi teori organisasi atau kepuasan organisasi itu harus bagaimana, kan gitu kan? Ya, lalu adakah hubungannya dengan fakta atau kejadian di pesantren? Ya nggak? Ada nggak kira-kira? Ada. Jadi antum bisa, nah sini apa ya istilahnya? Bisa diadakan, gitu ya, semacam apa namanya interview ya. Tapi interviewnya nggak harus resmi-resmi banget. Nanti antum mau nggak manggil semester 3 sini sini, anak mau interview nanti. Enggak, langsung. Ya tanya-tanya ringan aja sambil ngobrol. Kan sukanya ngobrol kan cewek kan. Sambil nanya, gimana kabarnya? Sehat nggak? Oh sehat. Oh gimana ininya? Gimana kuliahnya? Baik. Kita kan kemarin HMP nih. Apa kira-kira kekurangan kami nih? Atau antum kira-kira kalau depan jadi HMP mau adakan apa? Nah, itu bisa aja kayak gitu. Jadi itu namanya tidak terstruktur. Interview tidak terstruktur. Nah, ya kan? Dia ngobrolnya nyantai, maka silakan antum obrolkan dan lain sebagainya, ya kan? Antum juga misalnya tanya, kira-kira kegiatan olah apa ya yang belum kami adakan ya? Karena kegiatan di Unida kan ada olah pikir, olah rasa, ya kan? Olahraga dan lain sebagainya. Apa ya yang kurang ya? Nah, itu tuh bisa. Jadi nanti mereka puas. Oh iya, antum sama kakak kelasnya mana yang kira-kira antum paling suka komunikasinya? Nah, itu gitu tuh. Ya, jadi misalnya ya, apakah puas dengan organisasi yang ada? Nah, jadi nanti hasil interview itu antum tulis gitu loh. Ya kan, misalnya eh, salah satu mahasiswi semester 3 menyatakan bahwa mereka sangat puas. Kenapa? Puas dengan apa? Tulis kayak gitu. Nanti hasilnya kita rekap. Oh, apa sih yang mereka puas? Apa sih yang mereka nggak suka? Gitu kan? Atau ada keluhan nggak tentang dosen? Boleh disampaikan. Ustadz, misalnya, kok Ustadz Taki ini kalau ngajar RPS-nya nggak di-share ya? Ya di-share dong Ustadz. Boleh. Misalnya kayak gitu. Ustadz Taki ini kalau ngajar bukunya kok nggak di-share ya? Boleh di-share. Ya ini bukunya ya. Nanti antum akan perlu untuk membaca buku ini dan juga membuat PPT. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan. Ya, sistem kuliah kita itu nanti ketika masuk, antum akan ngaji buku ini ya. Misalnya judulnya apa gitu kan? Oh, mendefinisikan ilmu, misalnya gitu kan. Kita akan ngaji ini minggu depan, ya. Apa aja yang ada di situ. Nanti silakan milih. Siapa yang mau milih judul ini untuk dijadikan PPT? Kapan mengumpulkan PPT-nya? Ketika UAS. Masih jauh, tapi saya sampaikan dari sekarang. Ya.
Semua hal-hal yang mau saya minta ketika UTS dan UAS akan saya sampaikan dari sekarang dan akan saya ulang-ulang terus. Kenapa? Supaya antum itu kerjanya nggak dadakan. Kerjakan dari sekarang, ya. Bikin tulisannya dari sekarang, bikin PPT-nya dari sekarang. Yang bagus PPT-nya. Contohnya seperti kakak kelas antum yang terdahulu ini. Tapi PPT-nya tolong milih yang sudah apa namanya? Yang tidak dipilih oleh yang sudah lama. Ini kakak kelas antum nih, misalnya Nabila Nurul PPT-nya tentang sumber ilmu, Wahyu sebagai sumber ilmu. PPT-nya rata-rata bagus-bagus kayak gini, itu yang saya minta. Ya, nah PPT-nya kan menarik. Ini Nur Amelia. Dan PPT ini itu nggak membuat satu kali jadi enggak. Ini teman-teman ini merevisi ke saya sampai 3-4 kali loh. Nah, gitu. Jadi saya akan bimbing, oh ini sudah jadi, oh ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Maka nanti ketika saya sarankan, ketika UTS nanti, Antum sudah selesai PPT-nya. Lalu revisi-revisi. Revisi itulah yang nanti akan meningkatkan nilai Antum. Nah, gitu. Ya, penilaian saya itu di tugas ya. Bukan harus hadir masuk kelas ya. Kalau Antum memang ada kesibukan atau lomba-lomba, silakan ikut dan apa namanya pergilah lomba. Selain itu, nanti ganti kehadirannya apa? Dengan membuat tugas lebih baik lagi. Jadi antum nanti lomba dapet, ya jadi nanti antum nggak usah takut untuk, wah saya kalau nggak masuk tersekal. Enggak, kalau memang antum ada kesibukan atau ada kegiatan, seminar dan lain sebagainya yang setara dengan perkuliahan ini, itu nggak apa-apa antum nggak kuliah, asalkan tugasnya jadi. Nah, gitu tuh. Sama seperti yang kemarin tuh Nur Amelia ini banyak kegiatannya, ada yang ini, ada yang itu, tapi tugasnya jadi dan revisi terus. Ya begitulah kita. Ya, jadi yang saya tekankan di era ini adalah seperti itu. Ini kan PPT-nya menarik, ya. Tapi menarik ini bukan karena orangnya bisa membuat sendiri satu kali jadi, enggak, tapi berkali-kali revisi ke saya. Ini revisi lagi. Pernah ini revisi berapa kali? Bikin kayak gini aja, mungkin revisi 2 atau 3 kali. Begitu. PPT-nya sampai antara 15 sampai 17 maksimal slide-nya. Gitu ya. Oh, banyak bagus, Zat. Boleh juga. Ini sama, ini punyanya Bella Octavia. Ya, ini objek ilmu dalam Islam judulnya. Loh, yang kayak gini kan bagus. Tapi bisa bagus bukan karena mengerjakan sendiri, tapi apa? Revisi berkali-kali gitu loh. Ya, jadi ini revisi berkali-kali saya kasih tahu antum nih. Ini semua yang mengerjakan ini merevisi minimal 3 sampai 4 kali baru jadi bagus. Kan bagus nih. Ini kalau seminar kan bisa dipakai PPT-nya. Ini saya kasih tahu antum bahwa kita itu kerja nggak sendiri gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jangan lupa apa kewajibannya? Satu, mengerjakan makalah. Kedua apa? Mengaji buku dan dibuat PPT. Nah itu aja. Cuma 2 itu aja yang saya minta. Gitu. Oke. Ini sudah Driandra udah. Coba selanjutnya nih. Siti Khairun Nabilatul Zahro. Hadiroh. Hadirah Ustadz. Ini pengen membahas apa ya Siti Khairun Nabilatul Zahro nih? Teori, Negosiasi aja Ustadz. negosiasi wajah. Naam. Oke. Of referensinya kalau bisa bahasa Inggris ya. Ustadz. Nah, Test negotiation theory. bagus. Itu sama juga nanti ya, sama juga nanti. Siapa penemu teorinya, gitu ya? Relating to me. Itulah. Betul. Iya. Itu nanti antum juga akan perlu ditulis siapa penemunya, ya. Terus bunyi teorinya gimana? Antum nanti tulis. Jangan lupa dikasih referensi, gitu ya. Dibuat footnote, ya. Ini akan saya buatkan folder pengumpulan tugas. Sudah jadi ini. Apa sih ya? Psikologi Islam CO belum ya? Nah, ini saya kan ngajar semua kelas nih. Ini saya share ya di grup ya. Nanti Antum bisa submit di file ini. Dan ya, dan nanti kalau Antum itu
menamai filenya, namanya aja pakai nama antum langsung, resume gitu ya. Resume, siapa namanya? Siti Khoirun Nabilatul Zahra. Udah gitu aja. Nggak usah kasih nama tugas fix, tugas UAS, mantap. Tugas UAS sudah revisi, nggak usah. Udah itu aja namanya, nama antum aja cukup. Ya nanti diupdate terus. Karena kan saya bisa ngelihat nih, kapan ini update, kapan ini dikumpulkan. Itu kan saya bisa ngelihat, kapan ini terakhir diubah atau dibuka aja. Saya bisa ngelihat, gitu. Ya. Nah, jadi gitu ya, di apa namanya, teman-teman kumpulkan di sini nanti. Ya. Ini pun juga saya kumpulkan di sini juga. Sebentar saya akan berubah ini kayaknya. Oke, nanti itu ya kita akan apa namanya bereskan ini. Terus apa fenomena yang suka antum lihat? Ya, kita hubungkan dengan fenomena yang antum lihat negosiasi wajah itu antum suka lihat apa? Siti Khairun. Halo, Siti Khairun. Ini negosiasi wajahnya dalam ranah apa ini yang mau antum bicarakan nih? Organisasi atau keseharian atau kegiatan apa? Sepertinya keseharian, Ustadz. Keseharian itu sangat luas sekali ya. Misalnya apa ya? Kan atau izin atau apa itu ada ininya gitu. Atau muhadoroh ya kan? Ini enggak. Atau apa ya? Kan banyak tuh. Ya, apa kira-kira? Keseharian tuh jangan semuanya. Keseharian itu misalnya saat apa? Oh, saat ada acara eh, apa? Acara pondok atau acara family gathering. Nah, ya kan? Jadi ada keseharian yang bisa diukur gitu. Bukan hanya keseharian aja. Keseharian misalnya dalam kegiatan non akademik, olahraga, ya kan? Olah apa? Ekstrakurikuler, nah, kayak gitu tuh. Antum bandingkan, ya kan? Halo? Nah, Ustadz. Olahraga misalnya gitu ya, dan olah pikir misalnya atau olah rasa. Nah, itu yang dikerjakan oleh mahasiswi. Nah, nanti antum bisa lihat mereka lebih suka olah apa. Nah, itu tuh. Oh, kalau olahraga kok rasanya kok kayak masuk neraka mukanya itu. Ya Allah. Atau kalau lagi olah rasa itu seneng banget, tapi kalau sudah olah pikir, waduh ini hang ini. Nah, itu antum bisa lihat itu, ya. Antum amati itu. Nanti antum amati aja. Habis antum amati, antum lihat. Kalau mukanya seperti itu tuh antum tanya. Nah, makanya nanti harus ada pertanyaan, harus ada interview, ya kan? Tanyakan kepada mereka yang senang atau tidak senang. Jadi nanti ngobrolnya bisa bareng, ya kan? Sama siapa tadi namanya? Sama Driandra itu. Senang atau nggak senang? Itu nanti urusan senang atau nggak senang dengan organisasinya itu bisa ditulis Driandra, gitu, ya kan? Ya, jadi gitu caranya kita menulis itu, mendiskusikan itu. Ya, tapi antum juga perlu baca buku tentang siapa penemu teori itu, ya kan? Nah, selain itu antum perlu turun ke lapangan untuk nanya-nanya teman-teman ini gimana apa yang dikerjakan, ya kan? Oke, gitu ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya ketika kita mulai ngaji tentang buku itu baru ada pemilihan judul yang mau dijadikan PPT. Nah, kayak gitu. Hari ini kita fokus pada mau nulis makalah apa. Nah, gitu. Ya. Kita fokus pada mau nulis makalah apa. Kayak gitu aja hari ini. Oke. Selanjutnya nih siapa ya? Sesuai absen lah. Vika Maasih ada nggak? Vika? Atau udah, loh, kok udah hilang aja nih? Vika Maasih? Kayaknya hilang tadi, Ustadz. Oh iya, ada tadi kayaknya, ya kan? Barengin aja nggak apa-apa. Kalau Ustadz. barengin nggak apa-apa, boleh. Sudah kalau orangnya nggak ada ini nggak, siapa namanya? Janatin ini, Janatin. Ada Janatin? Janatin Alfafa. Udah masuk surga ini. Janatin Alfafa ada?
Bareng boleh ya, satu laptop 2 atau 3 orang boleh. Halo, Janatin Alfafa. Halo, halo. Nggak ada. Sania Fajrin, halo, ada? Hadir Ustadz. Oh iya, oke. Sania Fajrin mau pengen nulis tentang apa ini? Mungkin untuk sekarang baru kepikiran teori use and gratification Ustadz. Itu teori yang sangat umum banget. Kita coba yang At- lain. mm, Antum suka apa? teori suka apa ya? Kalau teori ini Ustadz, teori Teori apa? Boleh? eh, connectionism, Connectionism. ya connectionism, Connectionism. Oke, ya connectionism itu boleh nggak Ustadz? Tapi mungkin aja. Gimana? ya Boleh. nanti mungkin di sini bahasnya tentang pengaruh kegiatan yang ada di Universitas Darussalam Gontor terhadap perkembangan mahasiswinya nanti bagaimana Ustaz? Gitu boleh nggak Ustaz? Boleh sekali, boleh. Ya kan? Theory of. Ya, connectionism. Nah, sekarang eh, apa namanya? Itu maksud dengan hasil dari kegiatan itu apa? Antum mau apa ya istilahnya? Mau mengambil kesimpulan tentang apa? Misalnya, antum mau menguji, misalnya gini ya, menguji kesimpulan. Apakah anak-anak yang banyak kegiatannya itu mereka, misalnya ya, mereka itu terlatih gerak cepat, komunikasinya jadi baik, gitu kan? Contohnya ya. Berarti sebaliknya, orang yang tidak banyak kegiatan, ya kan? Atau kegiatannya tidak banyak yang terlalu serius, mereka juga sebenarnya komunikasinya nggak baik-baik amat. Kenapa? Karena mereka jarang terlibat kegiatan. Kalau banyak terlibat, nanti mereka jadi bisa mengatur waktu, tenaga, pikiran, gitu kan? Dan emosi, misalnya kayak gitu tuh. Gimana kira-kira? Misalnya, atau ya, apakah banyaknya kesibukan mendorong suksesan akademik, ya kan? Atau gitu ya, apakah banyaknya kegiatan atau mendorong kesuksesan komunikasi? Nah, gitu tuh. Ya kan? Karena kegiatannya banyak, orangnya jadi makin ramah. Kenapa? Karena orang itu selalu misalnya jadi ketua. Kan jadi ketua kan mesti dia harus baik sama yang lain supaya juga enak. Misalnya kayak gitu tuh. Nah, boleh antum tulis kayak gitu. Mesti di Nah antara Ustaz, itu ada yang sering jadi ketua, ya apa enggak? nah Ustaz saya. Nah, itu antum tanya tuh. Kalau ente jadi ketua, kenapa sih ente harus komunikasi dengan baik? Terus apa yang harus kita perhatikan di orang lain atau bagaimana kita membawa ngajak orang lain? Itu boleh nanya. Antum juga boleh mewawancarai santriwati. Boleh, boleh. Yang sering-sering ketua itu loh. Atau ustadzah temannya yang jadi ustadzah, maksudnya jadi guru gitu loh. Ya, semuanya kan ustadzah. Tapi kan ada yang jadi guru, ada yang jadi enggak. Ada yang jadi guru ke MI itu misalnya kan kelihatan tuh. Sibuk-sibuk terus tuh, tanya sekali ngobrol, ya kan? Ngobrol yuk, cerita. Gimana kalau antum itu kegiatan itu bisa nggak bikin antum sukses? Atau dari situ kelihatan nggak komunikasinya meningkat? Nah itu tuh antum bisa tanya itu. Atau bisa amati dari situ. Itu boleh, ya kan? Boleh sekali. Nah, tapi jangan lupa, antum cari teorinya dulu, koneksionismenya. Itu, ya. Baik, ya, kita lanjut ke Nah Ustaz, Janatin. Janatin, lalu Janatin. Atau ada siapa lagi tuh yang mau melaporkan rencana menulisnya? Jadi harus direncanakan dari sekarang. Jangan nanti, saya nggak suka kalau nanti ngerjakannya itu terakhir-terakhir itu saya nggak terlalu suka. Kenapa? Karena itu tidak menjamin hasilnya bagus. Ya, saya pengen bikin penelitian bahwa mahasiswa yang dia itu mengerjakan tugas dari awal, ya kan, dari awal sekali, dan mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat itu bisa sukses. Saya mau nyoba meneliti itu, dan makanya sekalian saya dorong biar mereka melakukan itu. Karena yang sering terjadi itu mahasiswa-mahasiswi itu mengerjakan tugas itu kan di akhir tuh, mahasiswa juga tuh ya, di akhir sebelum UAS. Kadang-kadang tugas artikelnya baru dikasih dosen
1 bulan sebelum ujian. Ya apa enggak? Kalau saya enggak, saya akan ngasih tugas dari awal sekali. Dari awal perkuliahan sudah saya kasih tugas dan nggak ada ujian. Dan emang itu saja ujian. Ujiannya adalah antum itu jadi orang yang aktif, tanya-nanya. Kenapa? Karena dari situ antum akan bisa menulis sesuatu. Gitu. Ya, jadi itu aja. Ya, khususnya di pesantren. Dari situ nanti kita akan merumuskan, oh ternyata terjadi sesuatu yang relevan dengan teori connectionism. Nah, itu secara empiris, kan gitu kan? Nah, itu empiris itu juga termasuk panca indera dan juga dia merupakan bagian dari epistemologi. Jadi epistemologi ini praksisnya atau apa ya istilahnya itu ranah prakteknya itu sangat luas sekali. Nah, dari situ nanti kita akan cari ayat-ayat yang berhubungan dengan itu. Nah, gitu maksud saya. Bagian itu nanti akan kita diskusikan setelah UAS. Maka sampai UTS nanti harus kalau bisa malah bagus kalau selesai. Baru nanti kita analisis lagi artikel. Jadi artikel ini akan saya tagih terus tiap minggu. Ya kan? Dan akan saya berikan masukan terus tiap pertemuan. Kayak gitu. Ya, jadi kayak gitu cara saya mengajar. Saya nggak akan biarkan antum membuat sendiri lalu hasilnya jelek. Enggak. Saya akan bimbing sampai selesai. Tapi kita juga akan mengkaji bukunya. Gitu ya. Baik, ini Janatin, halo. Atau teman-teman yang lain yang belum bisa menyampaikan? Ini kelihatannya eh, masalah sinyal atau gimana ya, Wak? Kalau masalah sinyal ya bisa join lah, kan gitu kan. Cek, cek, cek. Halo, halo. Ini apa? Yang lain juga hilang nih. Triandra, terus siapa lagi yang tadi ada tuh? Vika, ini juga hilang. Hasna Titania, ada Hasna? Cuma Iya, ada. dari awal susah sinyal Ustadz katanya. Kita Apa? beda gedung Ustadz. Kita Zoom-nya beda gedung gitu. Oh, alah, beda gedung ya. Iya, Hasna ada, Hasna? Nggak dia ada. dari awal susah masuk Ustadz. Salah masuk Di Zoom. Telegram ngabarin ini. Oh iya ya, dia kan udah ini. Iya. Ada konfirm di Telegram tuh. Novita Puspitasari, ada nggak? Masih hidup nggak kira-kira? Novita Puspitasari. Nah, oke, kalau nggak ada, saya akan ceritakan tentang bagaimana nanti PPT-nya. Kan itu ya. Standar PPT-nya gimana? Kan tadi ada dua tugas ya kan? Yang satunya membuat artikel, temanya kita tentukan dalam sini, kan gitu kan? Nah, ini tadi sudah tentukan tema, ya sudah, silakan memulai. Ya, lalu ketika besok kita masuk, kita akan ngaji buku ini. Ya kan, kita akan ngaji buku ini, lalu antum akan memilih tema mana yang pengen antum buat PPT. Kayak gitu. Dan itu akan saya bimbing juga sampai apa namanya? Sampai jadi bagus. Seperti punyanya teman-teman yang lain. Nah, itu kayak gitu, ya. Oke. Nah, kita coba lihat standar PPT itu seperti apa sih kira-kira? Nih, saya kasih tahu beberapa PPT itu harusnya gimana sih? Nah, pertama, diantaranya harus template yang sip ya. Template-nya seperti ini, itu sip. Paling dianjurkan kalau nanti antum template-nya pakai template Unida. Nah, seperti ini. Ini boleh nih, boleh juga. Cuman isinya juga harus standar ya. Cara meletakkan fontnya dipilih, ya kan? Dalam PPT itu ada hal-hal detail yang mesti antum lihat. Di antaranya apa? Font. Font ini akan menentukan, ya. Biasanya kalau antum download template, ini contohnya template-nya punya Bella Octavia nih. Ini template ini biasanya sudah ada fontnya. Nah, font itu antum jangan rubah jadi font yang lain. Jangan ditambah-tambahin, cuma pakai aja font yang sudah ada di situ. Biasanya ada 2 font di situ. Ya kan, ada font utama sama font tulisan. Coba ini, fontnya apa? El Missiri, ya kan? Biasanya dalam satu PPT itu paling maksimal ada tiga variasi font. Cuma 3 aja. Ini fontnya udah beda. Ini apa? Cantarell, ya kan? Nih, cuma 2 aja fontnya. 1 dan 2. Nah, ini jangan diganti Times New Roman, jangan. Atau diganti Arial, nggak usah. Ya kan? Nih, fontnya kan rapi. Terus juga cara meletakkan tulisan. Kalau bisa yang namanya tulisan itu nggak usah banyak-banyak. Ini segini udah cukup. Lalu dibuat grafik kayak gini. Bagus. Di antaranya PPT yang saya minta seperti itu. Ya kan? Nah, ini.
Ini keterangannya kecil aja, jangan banyak-banyak. Nggak ada contohnya keterangan banyak-banyak. Ini contohnya PPT saya nih. Ini ada gambar. Kan cuma ada tulisan dikit, fontnya 2. Satunya Arial, satunya Bob Antiqua. Udah gitu aja. Ya kan? Jadi nggak banyak-banyak, cuma sedikit sedikit sekali malahan. Ya, tulisannya dikit kan? Nah, itulah PPT itu mestinya gitu. Ya, tulisannya nggak banyak-banyak kan poin saja. Kalau bisa malah ilustrasi. Ini poin, gitu kan? Terus dibikin menarik kan gitu. Bob Antiqua sama Arial. Nah gitu aja font nih. Bob Antiqua dan Arial. Nah gitu aja. Ini font Arabnya bisa, sakal majalah bisa. Jadi emang simpel PowerPoint itu. Oh ini Bob Antiqua juga, ya kan? Jadi kita cuma poin-poin aja. Gambar, poin kayak gitu. Itulah PowerPoint gitu kan. Ya kalau ini kan emang untuk saya minta untuk tugas, makanya saya tulis ya. Jadi bukan karena apa. Kalau PowerPoint yang saya minta nanti kayak gini nih. Ini ada grafiknya, ya kan? Oh, ini subjudulnya itu simple saja, kan gitu kan? Nah, ini tulisannya juga nggak kecil-kecil amat, gede, ringkas, ya kan? Ini ada grafiknya, itu menjelaskan yang tadi. Ada subbab lagi, ada lagi grafiknya. Nah, itu kayak gitu. Ini hubungan. Ini semua ini ada dalam ringkasan. Jadi kalau antum pengen detail ini gimana sih baca PPT-nya, saya nggak paham. Antum bacalah ringkasannya, kayak gitu, ya. Tapi bedanya tahun ini antum meringkas yang lain, bukan meringkas ya, antum buat makalah. Nah, ini kayak gini nih. Ini sama dengan, jadi membuat PPT itu adalah meringkas apa yang ada di buku. Ya, kalau antum pengen lebih jelas, baca di buku, nanti ada ini. Penjelasannya ada, subbabnya juga ada. Kalau nggak percaya nih, misalnya objek ilmu dalam Islam. Coba kita lihat, ini subbabnya mesti ada nih, objek ilmu dalam Islam. Nah, ada nih, prinsip objek ilmu, ontologi, kosmologi, ruang lingkup, ada. Ini yang ada di sini, ditulis ini ada semua. Ini prinsip, objek ilmu, dan lain sebagainya. Semuanya ada nih. Jadi ada ini ada dalam buku. Jadi PPT itu adalah meringkas pembahasan yang rumit, gitu ya. Objek ilmu dalam Islam. Wah, apa ini penjelasannya? Atau melihat dalam buku nih, ada. Jadi PPT ini sangat terkait dengan apa yang ada dalam buku. Di akhir itu silakan bikin kuis, ya, bikin kuis apa jawabannya. Nah, kayak gitu. Kuisnya adalah kasus yang menarik, kan? Jangan lupa di terakhir antum tuliskan biografi ringkas. Nah, itu siapa namanya, ilmu komunikasi, emailnya apa, ya kan? Instagramnya kalau ada atau apa boleh. Jadi itu namanya kita membuat PPT yang menarik itu seperti itu. Sama, saya pun juga buat seperti itu sama, saya juga gitu. Jadi kita nih mengajarkan untuk buat PPT dan juga makalah. Itu ya, standarnya gitu. Kalau antum lihat yang lain juga sama seperti itu. Misalnya ini punya siapa ya? Nabila Nurul. Nah, ini yang saya minta PPT itu seperti itu. Nah, ini kan simple sekali. Pakai template, ini fontnya juga Spectre kalau nggak salah. Spektral. Satu font aja, satu font, 2 font aja maksimal. Ya kan? Jadi gitu. Tulisannya kecil, banyakkan grafiknya. Ya, terus boleh juga nih, referensinya apa, ditulis ringkas. Boleh sekali, ini ada klasifikasi perbedaannya. Ini ada makna, ini ada apa, ada ayatnya, boleh seperti ini. Jadi nggak harus ini aja. Ya, ini kan simpel dan ringkas. Ini ringkas sekali, ya kan? Ini PPT-nya siapa lagi nih? Nur Amelia. Jadi PPT seperti itu. Ya, ini pun bisa jadi seperti ini kalau sudah melalui revisi berkali-kali, maka teman-teman harus tetap berprogres terus, ya. Nah, ini contohnya, ini judulnya paradigma pengetahuan. Ini ada dalam buku ini. Nah, ini ada nih paradigma pengetahuan. Ada kan? Jadi PPT ini meringkas apa yang ada di buku. Ya, bikin pertanyaan, ada seninya. Ini tulisannya nggak usah banyak-banyak, ya kan? Ada klasifikasi, ada pengertian. Satu-satu, satu slide, ya kan? Ada pertanyaan. Ini ada dalam buku, ya kan? Ini juga ada dalam buku penjelasannya. Nah, ini menarik ya. Ini jawaban ini ada dalam buku. Dikasih foto tokohnya, ya kan? Ini ada kategorisasi.
Ya, ada kuis. Nah, thank you. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya PPT-nya itu nanti bentuknya akan seperti itu. Simple, enak dibaca, dan enak buat menjelaskan. Jangan terlalu banyak isi, jangan terlalu banyak konten. Kalau pengen konten lebih detail, bacalah bukunya. Nah, kayak gitu. Jadi PPT itu adalah meringkas dari tulisan. Jadi ini bukan PPT, bukan isunya copy paste apa yang ada di buku, bukan, tapi digambarkan dan juga dibuat grafiknya, dibuat hubungannya. Itu seperti itu, ya. Jadi PPT kita nanti standarnya adalah kita harus apa namanya? Punya karakter yang bagus. Di antaranya jangan tulisannya jangan terlalu banyak. Kalaupun seperti ini kan tulisannya nggak banyak. Ya kan ringkas saja. Nanti kalau misalnya antum bingung, antum bisa tanya lagi, saya jelaskan lagi. Ya. Janatin, halo, Janatin bisa connect nggak Janatin? Janatin, Janatin Alfafa bisa connect? Kalau connect, mau saya tanya rencana tugasnya apa ini kira-kira Janatin Alfafa ini? Halo, Janatin Alfafa? Oh, belum bisa nyambung atau ada problem ya di ininya ya? Oke, baik. Jadi gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan ya saya akhiri aja. Nanti bisa dibicarakan lagi lebih lanjut dan bisa ditanyakan di grup ya. Dan saya share juga untuk folder pengumpulannya. Jadi silakan mengerjakan ya. Dan ini akan saya tagih setiap pekan. Bagaimana progres PPT-nya, bagaimana progres artikelnya, saya tagih tiap pekan. Dan itu yang akan jadi nilai buat antum. Ya, ketika nilai itu pingin bagus ya, misalnya antum lihat di sini nih nilainya nih. Ini pertemuannya ada nilainya ya, misalnya pertemuan ini itu nilainya berapa? Ya kan? Pertemuan ini itu maksimal nilainya 3, 5 dan seterusnya itu ada. Ya, kalau antum nggak mencapai nilai maksimal ya nanti nilainya nggak bisa A. Jadi antum bisa A itu bukan karena hasil akhir, bukan, tapi karena proses setiap pekan. Nah, kayak gitu. Kalau ya contohnya ini nih, nggak hadir nih. Kalau nggak hadir, nggak ada klarifikasi, nanti remedi, kan? Jadi nanti kalau nggak ada ya sudah, terus juga hilang. Nanti kita kasih tanda juga hilang. Oh hilang, misalnya siapa ya? Vika tadi hilang. Makanya besok silakan cari tempat kuliah yang enak gitu kan. Rodotu Siva ini hilang, ya kan? Kita kasih tanda hilang, gitu. Janatin Alfafa tidak menjawab, kan? Hilang atau tidak menjawab. Jadi, Triandra juga hilang, tapi tadi udah menyampaikan apa namanya? Udah menyampaikan apa yang mau dibaca itu sudah mencukupi lah. Ya, jadi gitu ya. Kita penilaiannya itu setiap pekan. Ya, jadi nanti nilai itu setiap pekan. Jadi kalau hadir saja nggak cukup. Kalau hadir terus diem. Kalau hadir tuh nilainya 3 misalnya. Dia hadir aja sampai terakhir. Nilainya cuma 48, dia D nggak lulus, kan gitu kan? Maka harus ada progres. Misalnya progres artikel, nanti nilainya misalnya tambah 4. Oke, jadi 7. Kan bisa naik nih. Ini hari ini hadir dan ada progres PPT. Oh, nilai PPT adalah 2 atau 3, misalnya gitu. Nih, nilainya naik lagi. Atau misalnya, Ustaz, saya nggak hadir, tapi saya sudah mengumpulkan tugas. Ya sudah, tugasnya saya nilai. Oh, tugas PPT dan artikelnya dia kumpulkan. Ya sudah, berarti nilai tugas PPT 3, nilai tugas artikel 4. Berarti dia dapat 7. Wah, boleh kayak gitu. Dan seterusnya. Jadi cara saya menilai adalah saya lakukan tiap pekan. Yang diremedi adalah hari-hari yang remedi nanti ada pengumpulannya sendiri. Kalau mau remedi di akhir, ya. Kalau mau remedi nanti ada di akhir. Nanti nilai UTS-nya berapa? Oh, berhasil sampai 1.500 kata. Saya kasih nilai 15. Jadi kalau nggak ngumpulkan ketika UTS ya sudah. Oh, nanti UAS sudah berhasil, PPT-nya juga bagus, terus juga apa namanya ringkasannya juga bagus. Oke, berarti nanti ringkasan nilainya sekian dan PPT nilainya sekian. Kita jadikan 20. Wah, udah sampai amin tuh, ya kan? Ya, jadi begitulah cara saya menilai. Saya akan menilai setiap pertemuan. Kalau remedi nanti di akhir saja. Begitu ya, teman-teman sekalian yang saya banggakan, karena mungkin terkendala sinyal atau apa, tidak masalah. Yang penting saya sudah menyampaikan, nanti akan saya upload video ini ke YouTube saya dan antum bisa nonton. Jangan lupa klik like and subscribe supaya Siap Ustaz, aman.
Antum perhatikan ya. Oh, ada lagi yang mau menyampaikan calon tulisannya? Boleh? Atau bertanya juga boleh. Saniyah bareng siapa itu? Atau sendirian? Sendiri, Ustaz. Ustaz, Sendiri. Ah, izin bertanya kalau semisal nih, kan tadi Sani itu ingin membahas tentang teori connectionism. Kalau semisal nanti diubah teorinya itu bisa nggak Ustaz? Atau teori yang sekarang itu harus sampai akhir harus teori itu yang dibahas? oh gitu. Antum jadi misalnya nanti ragu-ragu ya bisa apa enggak gitu ya. Iya, Ustaz. Oh nggak usah ragu, nanti kita bantu gitu loh. Antum ambil satu teori itu, soal nanti akan menambah teori yang lain, nanti bisa diurus. Yang Oh penting iya, pelajari dulu teori itu, ya kan? oh iya, iya baik Ustaz. Biar kita ini berusaha mempertahankan sesuatu, ya kan? Kalau perlu, nanti teori ini antum bawa sampai semester 6. Nanti kita semester 6 ada materi Islamisasi. Itu juga nanti akan lebih banyak baca teori dan juga buku. Kalau sekarang kan masih turun ke lapangan. Nah, nanti semester 6 itu lebih banyak baca teori dan buku. Kalau bisa itu jadi bagian dari skripsi langsung. Jadi teori yang antum pilih hari ini itu benar-benar menuju ke masa depan, ya kan? Soal sulit bisa kita cari caranya, gitu. Itulah tugas saya untuk membantu dan mengajari antum. Gitu. Nama Ustaz, nama Ustaz. Kita kuliah itu kayak gitu. Kesulitan-kesulitan yang ditemukan di luar ruangan kuliah, kita diskusikan dan kita selesaikan bareng-bareng. Nah, itu maksud saya. Oke ya. Jadi ini sudah jam 9:04 dan saya perlu ngabari semester 1 ini belum belum respon ya. Kalau ada teman yang semester 1 di situ tolong kabari ya. Jam 9:30 saya tunggu di Zoom ya. Gitu ya. Siti Hoirun, Janatin dan Sania. Eh, Baik Ustaz. Baik, Ustadz. Loh ini Janatin bisa nih. Bolehlah Janatin menyampaikan eh, rencana menulisnya apa? Rencana menulis apa nih? Lo? Iya, Ustadz. Pengen nulis apa nih? Teori komunikasi tentang apa? Tentang ini, Ustadz. eh Apa yang antum suka gitu aja dulu lah. Teori kan bisa dicari. ingin Eh, ingin meneliti tentang bagaimana respon seseorang terhadap suatu tentang suatu Respon musibah atau apa nih? Musibah. respon respon seseorang terhadap suatu postingan saat Oh, respon terhadap postingan. ya Gitu. pengaruh-pengaruh. Oh gitu. Berarti apa ya namanya ya? Udah nggak ya? Posting reaction. Udah nggak ya? Pesan posting reaction. Hmm, nah, misalnya ya. Ada nggak kira-kira ya? Kita cari deh. Jadi kita juga nyari reaksi terhadap suatu posting. Maksudnya gimana? Antum, apakah orang-orang di sini pada main medsos atau gimana gitu? Ya, Ustadz. Hmm, contohnya gini nih, eh, apa yang mau antum cari? Misalnya, apakah eh, orang lebih bereaksi terhadap postingan yang bagaimana gitu ya? Tentang postingan yang viral, Ustadz. Bagaimana responnya? Oke, Kemudian bagaimana sikapnya? oke, ya, oke. Reaction teori ada nggak ya? Bukan reaction ya, tapi apa ya?
Hmm, media efek teori ya. Oke. Nah, ini ada teori of media effect nih. Teori of media power gitu ya. Ada teori. Nah, ini ya. Teori of media power ya. Untuk ada Baik, teori Ustaz. nih. Siapa namanya? Janatin ya. Ya, Ustaz. Teori of media power. Ya, penemunya siapa? Nanti antum cari nih. Nah, ada nih penemunya nih. Teori of media power. Antum bisa cari di sini, ya kan? Bunyinya gimana teorinya? Terus, ya kan? Apa namanya? Saya lupa. Apakah media berdampak gitu ya? Reaksi apa namanya itu? Penonton gitu ya, penonton Ya, eh, membaca atau konsumsi, viewers. viewers gitu ya. Terus antum harus lihat apa dampaknya di pesantren. Maksudnya antum paham nggak dampaknya di pesantren? Misalnya antum bisa cek apakah jargon di media sosial gitu ya masuk ke pesantren. Nah, Ya, baik, Ustaz. seperti istilah apa? Terus ada apa ya? Gestur atau gimmick apa? Terus misalnya dandanan orang, gitu kan? Oh, dandanan sih ya. Fashion atau makanan atau apa ya istilahnya ya? Ya, itu konsumsi sih. Belanja, nah, ya gitu tuh. Atau tren akademik dan lain sebagainya. Itu nanti bisa melihat, oh ternyata kayaknya anak-anak ini banyak terpengaruh oleh postingan ini deh. Nah, itu bagus, kan? Misalnya, ini banyak yang kalau sudah habis ini pada bilang Masya Allah semuanya, Masya Allah tabarakallah semuanya, atau apalah, itu tuh menarik juga, ya. Di Gontor kan kadang jarang yang ngomong kayak gitu, ya. Tapi kok sekarang udah banyak yang mulai Masya Allah tabarakallah. Saya nggak pernah dengar tuh ungkapan kayak gitu di Gontor waktu saya nyantri. Tapi sekarang banyak yang kayak gitu. Nah, ini kan menarik nih. Jadi itu adalah namanya media power atau media effect. Gitu ya. Oh, ada lagi yang masuk nih. Rodotus Siva datang lagi nih. Eh, dengar nggak ya Rodotus Siva? Rencana mau nulis apa ini? Nah, Ustadz hadir Wah, mau nulis teori apa nih, Rodotus Siva? teori kultivasi, Ustadz. Teori motivasi? Kultivasi. Oh, cultivation theory, kan? Oke, saya mau nanya nih, cultivation theory ini berhubungan nggak dengan kegiatan apa suatu kegiatan misalnya di pesantren gitu? Itu harus ada apa kira-kira? Eh, ngaruh, Ustadz, karena kan di sini kan kita ada laptop nih, Ustadz. Jadi itu eh, mempengaruhi Unida, tontonan anak Unida, Ustadz. Tontonan anak Unida. Atau gini aja lah yang gampang, yang simpel dan praktis yang terjadi di Ilkom. Misalnya gini nih, kan di Ilkom ada materi praktek, ya kan? Materi praktek, broadcasting, ya apa enggak?
Terus apa lagi tuh? Nah, Apa namanya? Fotografi ya kan? ya Editing Ustaz. videografi ya. Coba antum lihat kegiatan-kegiatan praktikum itu pakai cultivation teori. Misalnya gini nih, orang pengen bisa videografi, dia gimana belajarnya? Lewat YouTube. Ya Ustaz. Oke, atau mengkonsumsi video-video yang lain, lalu dia tiru style videografinya, gitu kan? Ya Ustaz. Nah, itu berarti terjadi cultivation teori di situ, ya. Nah, itu nanti jelaskan siapa penemu teorinya, relevan dengan kejadian atau dengan kegiatan praktikum, praktikum dalam prodi Ilkom. Misalnya apa? Eh, apa namanya? Seseorang belajar dari apa namanya? YouTube dalam mengedit video, style fotografi gitu ya. Terus broadcasting misalnya gitu juga boleh. Nah, itu tuh, ya kan? Misalnya antum juga boleh lihat dosen. Ini dosen ini style fotonya kayak gini. Kira-kira niru siapa ya? Nah, itu boleh. Dia belajar dari video atau apa. Itu teori kultivasi, gitu ya. Eh, cultivation teori, gitu ya. Itu ya. Jadi antum nanti perlu untuk melihat prakteknya. Nanti antum kalau perlu antum tanyai teman-teman yang ikut materi praktikum itu. Ente belajar foto dari mana? Ente kalau belajar foto lihat atau nyoba atau nonton orang lain. Nah, gitu kan? Kan dia kadang belajar itu bisa nyoba-nyoba atau dia bisa lihat medsos ya nggak gimana cara menggunakan tutorial-tutorial ya Bang? Nggak? Atau jangan-jangan ada yang baca buku tuh. Untuk bisa motret dia perlu baca buku tuh. Ya boleh aja. Mana yang nanti eh, dominan? Antum tanya nanti, apakah ketika praktek antum baca buku atau ngikutin dosennya atau berkembang sendiri lewat video-video tutorial atau cuma nyoba banyak-banyak? Menarik kan? Ya, jadi itu nanti juga jadi cultivation itu ya. Apakah mencoba sendiri atau lihat video atau lainnya? Begitu kan, lihat tutorial atau apa ya kira-kira ya? Baca buku, ya. Atau apa ya, ya dan lain sebagainya lah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kelihatannya sudah mau 9:30 ya. Ini akan saya simpan dan saya share ya ke drive antum nanti. Nanti antum bisa lihat lagi dan rekaman ini juga akan saya sampaikan juga. Paling malam ini sudah bisa antum akses dan antum bisa lihat-lihat lagi. Bagi yang belum menyampaikan pengen nulis apa, silakan nanti bisa lewat Telegram. Kenapa? Karena ini ada nilainya. Nah, jadi tiap pertemuan itu berharga. Makanya kalau nggak bisa bertemu, menyampaikan hal bisa disampaikan di grup Telegram seperti itu supaya nilainya bisa ngikutin. Sekali ketinggalan, nanti akan ketinggalan terus, 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 ketinggalan terus. Nah, kayak gitu. Jadi penilaian saya ini setiap pekan, bukan di akhir. Kalau di akhir ujian, saya nggak menilai apa-apa. Kan orang udah pada ujian. Gitu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa nanti tonton lagi rekamannya, biar antum ngerti apa yang harus dilakukan dalam perkuliahan ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Semoga sukses semuanya, semangat terus. Kita akan berjalan tanpa Amin. berhenti. Ya, doakan orang tuanya biar sehat-sehat selalu, rezekinya lancar, dan doakan diri antum dan dosen-dosennya biar lancar semua dalam studi maupun semua urusan-urusannya. Doakan juga kampus kita ini tambah baik dan mendapat mahasiswi-mahasiswa yang makin baik setiap tahunnya, serta bisa betul-betul menyampaikan pesan-pesan keislaman yang baik dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan juga agama maupun negara.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.